kajian hati? Ada yang mau tanya lagi? Ada banyak ya? Silahkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Asih. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Iya Bunda. Saya mempunyai 3 orang anak putra. Ketiga-tiganya sudah berumah tangga. Mempunyai cucu 11 orang. Alhamdulillah. Yang saya ingin pertanyakan, kedua anak saya ini baik. Cuma yang bungsu. Dari waktu dulu saya kerja di Jakarta sebagai supervisor. Setelah resign, itu saya nggak pantau. Kakak-kakaknya yang pantau. Saya tidak tahu sepak terjang dia seperti apa. Tapi setelah saya dirumahkan, saya baru tahu kelakuan anak saya seperti apa. Saya sebagai orang tua saya ikhtiar. Sampai ada beberapa orang datang ke saya, dia punya sangkutan. Selalu saya bayar, saya lunasi. Tapi mungkin parah, sampai kakak-kakaknya seperti bilang begini, Ibu udah stop, jangan dibantu. Dari kedua kakaknya, dia yang selalu saya ingat. Karena dia kan punya masa penyakitnya yang lumayan parah penyakitnya. Jadi saya tahu bagaimana saya ngurusin dia. Dia punya penyakit epilepsi. Berobat selama 4 tahun, kurang 1 minuman obat, ulang dari awal. Tapi mungkin kesini anak saya makin parah. Sampai saya berpikir seperti ini, mungkin kalau udah rumah tangga, ada perubahan. Tapi yang saya lihat, saya miris sekali ngelihat. Saya kesian sama mantu saya, cucu saya. Dia sebenarnya narik bagus ke Bali, ke ini uangnya banyak. Tapi istrinya ditransfernya sedikit sekali. Untuk ibadah susah. Saya sampai bilang begini ke anak saya. Ibu punya anak laki semua. Karena kata Pak Ustadz, doa anak soleh yang diterima. Terus anak saya laki, jangan buat saya, dia ibadah aja agak sulit. Bagaimana saya kasih tahu pengarahan ke dia, semua kakak-kakaknya sudah kasih tahu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana solusinya untuk anak saya yang satu ini agak mungkin kesini mungkin parah. Saya sedih ngeliat mantu sama cucu saya itu aja. Baik. Bagaimana kenangannya? Ibu pernah ngobrol berdua dengan anak ini? Selalu. Gimana? Jawaban beliau gimana? Nyeleneh Pak, nyeleneh seperti ini. Namanya orang mau bagaimana, masing-masing dosa-dosa dia, dosa-dosa saya, tergantung gitu. Saya sampai sedih di situ, saya sedih. Saya gagal sebagai orang tua, saya gagal. Untuk anak ibu, Muharram Rizki, buka hati kamu nak. Dimanapun ibu bantu untuk mendoakan kamu. Tapi untuk kamu jangan lupa. Kamu juga untuk memperbaiki diri kamu. Usia kita gak tahu kapan kita bakal diambil. Ibu udah tua. Hari ini ibu bicara begini, gak tahu besok ibu masih hidup apa enggak. Bunda, kebahagiaan terbesar orang tua itu adalah saat anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Maka pesan saya untuk semua para anak, belajar ya untuk membahagiakan orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. 1 kali saja engkau menyakiti hati orang tua, akan banyak kekecewaan yang kamu dapatkan dalam hidup. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah bahagiakan hidupmu. Maka untuk siapapun para anak, berusaha untuk menyenangkan orang tua kita. Minimal dengan jadi anak yang soleh.
Kadang orang tua nggak minta harta kita. Orang tua nggak minta kekayaan kita. Orang tua nggak butuh karir jabatan kita. Orang tua hanya butuh solehnya kita dan hadirnya kita sebagai seorang anak untuk orang tua. Betul? Maka bunda sayang, jangan pernah berhenti ya mendoakan anak bunda. Boleh jadi anak bunda yang paling muji bunda sekarang, boleh jadi nanti setelah bunda tiada, justru dia yang paling banyak mendoakan bunda dalam doanya. Maka anak tadi yang beliau ceritakan, mumpung mama masih hidup, mumpung mama masih sehat, jangan pernah lepaskan kebaikanmu untuk berbuat baik kepada ibumu. Ibumu sampai bicara, pengen kamu soleh, pengen kamu berubah. Butuh cara apa lagi yang harus ibu kamu lakukan agar kamu berubah? Ujian yang paling berat memang biasanya datang dari orang yang paling dekat. Orang tua itu ujiannya dari anak. Kata Quran, anak itu untuk orang tua ada 4 posisinya. 1, anak bisa jadi perhiasan untuk orang tua. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata untuk orang tuanya. Tapi mohon maaf, yang ketiga dan yang keempat, anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya. Dan anak bisa jadi musuh untuk orang tuanya. Nitip 1 doa saja. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah lepas dibaca setelah sholat. Ini doa agar keluarga kita tumbuh dalam kebaikan. Kita baca doanya, sekali, bunda jamaah sekali. Kalau ada anaknya boleh diusap kepala anaknya dan baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah baca itu nanti temui anak kita, kalau bisa usapin kepalanya, ucapin kalimat doa ini. Rabbi habli minas solihin. 3 kali usapin kepalanya sambil bunda terus beramal soleh, sedekah, silaturahmi, berbuat baik sama orang, hajatin buat anak bunda, semoga ada perubahan. Salam buat keluarga, ibu yang kuat dan tetap jadi ibu yang hebat mendoakan anak. Insya Allah. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang kita sapa aja nih langsung host kita yang ada di luar masjid. Assalamualaikum Mbak Fani Febriana, silahkan. Waalaikumsalam, terima kasih Teteh Fairuz. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Aduh Bunda, apa kabar ini? Tapi kenapa ya kok kelihatannya kayak nyeri gitu bahunya? Iya Teh, aku habis beres-beres rumah, nyapu, ngepel. Terus tadi siang angkat galon sendirian. Sekarang bahu sama tangan tuh kerasa kaku, pegel semua. Wah pas banget nih Bun, karena aku punya solusi baru. Ini dia Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Nih aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat pas kondisi badan pegel-pegel. Nah keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam. Bukannya cuma panas di permukaan doang, krimnya juga tidak lengket jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya, bikin relax banget karena pakai Anis Oil. Mantap.
Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, nih gimana kalau sekarang Bunda cobain dulu deh di pergelangan. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks ya teh. Ini bisa beli di mana teh? Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot, sendi, pegal linu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya. Bunda, rumah itu adalah tempat bertumbuh dan tempat berteduh. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal biasa, tapi rumah adalah tempat istimewa yang harus mendekatkan kita dengan surga. Isilah rumah kita dengan iman. Hiasilah rumah kita dengan ilmu. Dan lembutkanlah rumah kita dengan ikhlas. Jaga keluarga kita, jaga rumah tangga kita. Semoga Allah menjaganya bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, jadikan semua anak cucu kami soleh dan soleha. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warohmah. Ya Allah, dekatkan rumah tangga kami dengan kebaikan. Jauhkan rumah tangga kami dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maukah aku kabarkan kepadamu, sebaik-baiknya harta seorang laki-laki yaitu istri yang solihah. Jika suaminya memandangnya, ia menyenangkannya. Jika suami memerintah, ia taat. Jika suami tidak ada, ia menjaga dirinya dan hartanya. Hadis riwayat Abu Daud. Akhir kata, saya Fairuz Arafik dan Ustadz Hilman mohon undur diri. Sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati